Di video-video sebelumnya, kita banyak banget bahas iPhone SE dan handphone compact in general ya. Tapi sekarang gue mau geser dikit ke senjata utama gue buat kerja, buat berkarya. MacBook Pro M1 2020. Laptop yang udah lama nemenin gue cukup lama, sekarang udah masuk tahun kelima. Laptop ini bukan cuma alat kerja, tapi juga saksi hidup perjuangan gue. Dari belajar, kuliah, kerja, nyari duit, semua dimulai dari sini. Tapi sebelum gue bahas teknis, performa, dan pengalaman gue selama pakai, seperti biasa, gue mau cerita dulu. Oh ya, kayaknya gue cerita agak panjang nih. Jadi buat yang mau langsung ke pembahasan MacBook, bisa pindah section aja ya. Gue lahir di keluarga yang cukup. Mau makan cukup, mau makan warteg cukup, buat jajan sushi cukup. Ya, mau sekolah cukup, mau kuliah cukup. Jadi yang penting cukup kan ya? Cukup buat sedekah, cukup buat bangun sekolah, amin. Dan kebetulan keluarga gue itu tech savvy, bisa dibilang keluarga informatika. Gue juga udah ngalamin bongkar-bongkar PC dari gue SD. Dulu gue juga inget laptop itu barang yang langka dan mahal gitu ya. Gue juga hobi main game. Gue juga suka liatin majalah-majalah teknologi, pokoknya seru banget lah zaman dulu. Dan kayak banyak keluarga lainnya, gue itu tumbuh dari barang-barang turunan. HP bekas kakak gue yang pakai, laptop bekas diturunin juga ke gue. Jadi gue nggak pernah punya pilihan soal device. Yang penting bisa nyala, boro-boro mikir yang lain, gue mau udah seneng. Ya kita mah anak kecil udah seneng banget ya. Jadi sangat amat bersyukur lah waktu itu. Waktu gue SD, gue habisin waktu gue buat main game. Gue main game sama temen-temen, main GTA San Andreas, main SNES, Bomberman, Virtua Cop. Zaman itu 10-15 tahun yang lalu anak SD mah gak punya kebutuhan ya buat punya laptop sebenarnya. Tapi gue inget laptop gue itu adalah laptop HP dengan grafis Intel HD 3000. Gue lupa serinya, kalau gak salah HP 430 apalah gitu ya. Lanjut waktu pas SMP, gue mulai kenal Adobe Premiere Pro. Gue belajar ngedit video dari Agung Hapsah, pakai laptop bekas yang nge-lagnya minta ampun. SMA baru udah gue dibeliin laptop sendiri, bukan turunan lagi. Laptop Asus, lupa tipenya, belum lama motherboardnya mati. Gue ganti ke Alienware bekas, berat banget, cepet rusak, karena bekas anyway ya. Terus pindah ke HP Envy X360, waktu itu lagi hype Ryzen. Dan kalau zaman SMA gue lagi suka-sukanya Adobe Illustrator sama CorelDRAW. Dan disitu juga lumayan gue dapat komisi dari ngedesain, gue tawarin jasa-jasa gue ke eskul yang butuh desain gitu ya. Nah, di sini inti masalahnya sebenarnya. Masuk kuliah, gue sadar setiap 1 atau 1,5 tahun itu gue ganti laptop. Entah karena rusak, lemot, atau nggak sanggup lagi kerja berat. Akhirnya gue ambil keputusan. Bukan gue sih, orang tua. Yes, shout out to my parents. Mereka beliin gue, mereka investasi ke MacBook Pro M1. Dan dari situlah semuanya berubah. Tahun 2020, Apple ngenalin M1 chip, dan itu revolusioner. Awalnya emang gak biasa sih, karena gue kan biasa di Windows ya. Tapi ternyata ini laptop terbaik yang pernah gue punya. Walaupun gue pakai base model 8GB 256 ya, gue pakai buat ngoding, desain, meeting, belajar, sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun gak pernah ngalamin overheat, kipas juga jarang bunyi, error aneh, mungkin pernah sekali 2 kali tapi abis itu aman. Baterainya mantap, kebalikan dari iPhone SE gue ya, yang ini malah laptopnya yang lebih hemat. Dan belum pernah sekalipun gue nyesel beli ini. Orang tua gue by the way. Desainnya jangan tanya, video-video sebelumnya juga gue udah sering bilang kalau desain itu jadi nomor 1-nya gue untuk menentukan beli apa enggaknya. Bukan harga bang, bukan. Harga itu gak jadi faktor, tapi preliminary, alias duitnya emang harus udah ada dulu gitu ya. Gue suka banget desainnya, no complain, estetik, foto-foto setup gitu cakep banget. Kalian bisa cek Instagram gue juga ya, linknya ada di bawah. Gue termasuk user yang lumayan jaga barang juga. Sejak awal beli, gue langsung pakein skin buat ngeprotect bodinya. Keyboardnya gue lapisin stiker. Fisiknya bisa gue bilang 95% mulus, sisanya kotor-kotor yang bisa dibersihin. Gue nggak pakai screen protector by the way, dan emang nggak begitu sering dibersihin. Jadi kadang kalau kerja di cafe, kalau WFC gitu baru kelihatan kotornya layar.
Baru beberapa minggu lalu gue tempelin stiker DJI, stiker pertama yang gue tempel di laptop. Gue jarang sih tempel-tempel sesuatu di barang gitu, takut merusak estetika. Tapi karena cocok, jadi ya udah. Kalau ada pertanyaan, masih kuat nggak Mac M1 di tahun kelima? Jawabannya depends, tergantung kerjaan lo apa. Tapi jawaban gue masih kuat. Kalau kerjaan kamu antara lain ngoding, kayak Python, JavaScript, ngoding doang ya, nggak ngedeploy, nge-push ke Git atau ngedesain di Figma, video editing ringan, pakai CapCut atau Final Cut gitu misalnya. Rendering video 4K juga masih kuat. Multitasking ya santai-santai aja. Emang RAM-nya cuma 8GB, kadang ngerasa sempit tapi masih tetap usable kok. Gue yakin kalau gue udah pakai Mac M4 32GB misalnya, ya memang pasti akan kerasa bedanya. Tapi kalau untuk sekarang, kebutuhannya belum sampai sana. Untuk workflow kerjaan sehari-hari, gue selalu colokin MacBook ini ke monitor eksternal. Gue suka dual screen, workflow-nya jadi jauh lebih efisien. Biasanya setup laptop gue tuh kayak gini. Layar utama itu untuk coding, edit, pokoknya main screen. Layar kedua itu referensi, preview, atau browser. Ini juga preferensi nih. Ada yang bilang dua monitor itu jadi distraksi, jadi sesuaikan aja ya. MacBook ini nyambung terus ke charger juga, dan sejauh ini nggak ada masalah sih. Keyboardnya nyaman banget, trackpad juga masih responsif kayak hari pertama. Baterai health gua maksimum capacity-nya 86% dengan cycle count 595. Di sini tertulis kondisinya masih normal, pemakaian juga 8-12 jam masih aman, masih oke untuk seharian kerja tanpa charger. Tapi depends on your needs juga ya. Kalau memang kerjaannya berat mah jelas mending colok charger aja. Dan gue juga gak terlalu khawatir banget ya soal baterai, karena memang prosesor Apple Silicon ini diklaim efisien banget dan memang sudah terbukti sih. Intinya selama lo rawat, bisa awet banget. Gaming, bisa kok. Ini mungkin poin tambahan juga ya, MacBook M1 itu bisa buat gaming, sejak M1. Gue main Dota lancar, Divinity Original Sins lancar, apalagi No Man's Sky, low aja lah masih boleh. Main game casual lainnya juga oke banget kayak Dead Cells, Brawlhalla, Minecraft, Terraria, Stardew Valley. Tapi sekarang gue udah pindah ya kalau gaming ke ROG Ally alias Rojali. macOS itu tetap kurang support gamenya ya. Banyak title AAA yang gak jalan. Controller support juga kadang terbatas. Tapi ya untuk casual gamer, Mac ini masih usable. Jadi kalau memang beli MacBook itu buat kerja pasti ya. Tapi kalau misalkan bosan, itu masih bisa main game. Jadi jangan beli MacBook dengan tujuan main game, itu aja sih. Kalau ditanya pembelian terbaik lo dalam hidup apa bang? Kayaknya gue harus ralat. Pemberian terbaik di dalam hidup lo apa bang? Salah satu jawaban gue mungkin akan ada MacBook Pro M1 2020. Laptop ini benar-benar jadi saksi hidup. Nulis skripsi, kerjaan pertama, project freelance, bangun channel YouTube juga dari laptop ini awalnya. Jadi perjalanan cari duit, cari ilmu, cari jati diri, semuanya dimulai dari sini. Gak bosan-bosan gue bilang, hal tertentu dalam kasus ini, Mac, itu bukan buat semua orang. Tapi kalau kamu kerja digital, butuh stabilitas, desainnya kamu suka, simple, dan efisiensi baterainya, Mac ini mungkin layak banget dipertimbangkan. Lagi ya, layak dipertimbangkan. Bukan gue rekomendasiin secara menyeluruh. Dan 5 tahun masih worth it? Masih sangat worth it. Gue bahkan belum kepikiran upgrade. Jadi alokasi budget gue bisa dipakai buat yang lain, misalnya investasi atau apapun. Dan kalaupun upgrade, gue tahu gue masih akan pilih Mac gitu ya. Sebenarnya sedikit tergoda sih sama warna hitamnya MacBook yang baru di tahun 2025 ini. By the way, link pembelian gue taruh di bawah. Kayaknya untuk MacBook Pro M1 ini udah jarang ada yang barunya. Jadi gue taruh di situ MacBook Air M1 dan M4. Siapa tahu ada yang mau langsung upgrade ke M4, karena ternyata harga yang M4 itu sama ketika tahun 2020 pertama rilis. Jadi ya siapa tahu jadi pertimbangan kamu lah. Terakhir, kalau kamu lagi mikir buat beli MacBook second atau ragu M1 masih layak atau enggak, gue harap video ini bisa jadi gambaran jujur ya. Bukan dari benchmark, tapi dari pengalaman. Kalau kamu juga punya cerita yang sama dengan MacBook kamu, share cerita kamu di kolom komentar. Gue akan jadi pembaca yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya.